Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Pembentukan tanah. Tanah atau soil yaitu kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dari horizon terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Komponen utama penyusun tanah adalah sebagai berikut. Bahan material kurang lebih 45% berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah yang terdiri atas mineral primer dan sekunder. Yang B, bahan organik kurang lebih 5%. Berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Yang ketiga, udara kurang lebih 25%. Yang terdapat dalam tanah tidak sama dengan yang terdapat di atmosfer. Udara yang berbeda atau udara yang berada dalam tanah selalu tetap termasuk ke dalam kelembapannya. 4. Air 25% terdapat dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah, bertahan oleh lapisan kedap air atau karena drainase yang kurang baik. Faktor-faktor pembentuk dari tanah: adanya bahan induk, adanya iklim, organisme, topografi, dan waktu. Bahan induk. Pembentukan tanah adalah hasil pelapukan batuan. Bahan induk juga merupakan salah satu faktor penentu sifat tanah. Contohnya, tanah yang berasal dari pelapukan batu pasir akan memiliki sifat berpasir. Faktor iklim. Adanya suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Dan kedua, curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Organisme. Aktivitas hewan dan tumbuhan secara dekomposisi sisa jasad hewan dan tumbuhan turut mempengaruhi pembentukan tanah. Topografi. Suatu daerah mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Kedalaman air, tanah, gerakan air, kondisi drainase dan permukaan air tanah, dan erosi dari tanah. Waktu. Berpengaruh dengan tingkat perkembangan tanah. Kondisi ideal lapisan tanah umumnya terbentuk dalam kurun waktu 200 tahun. Fase-fase perkembangan tanah tropis. Yang pertama, fase pemula. Bahan induk belum dilapuki. Yang kedua, fase juvenil. Pelapukan mulai terjadi namun sebagian besar bahan aslinya belum dilapuki. Yang ketiga, fase viril. Kebanyakan mineral mulai pecah-pecah. Kandungan liat meningkat dan pelapukan masih berjalan lambat. Yang keempat, fase senil. Dekomposisi tidak pada fase akhir, hanya mineral-mineral yang tahan lapuk yang masih bertahan. Yang kelima, fase akhir. Perkembangan tanah telah sempurna dan telah melapuk menurut kondisinya. Yang ketiga, proses pembentukan dari tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Karakteristik dari tanah. Yang pertama, dari keasaman tanahnya. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat netral, yaitu dengan pH antara 6,0 dan 7,0. Tanah yang memiliki pH kurang dari 6 bersifat asam, sedangkan bila lebih dari 7 bersifat basa. Yang kedua, dari warna tanah. Warna setiap jenis tanah berbeda-beda sesuai dengan kandungan mineral dan bahan induknya. Semakin gelap warna tanah, maka tingkat kesuburannya semakinlah baik. Urutan warna tanah berdasarkan tingkat kesuburannya dari yang tertinggi adalah hitam, kemudian coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan putih yang tidak subur. Karakteristik tanah berdasarkan teksturnya. Tekstur tanah adalah ukuran partikel tanah yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah bertekstur liat bersifat lengket dan menyerap banyak air sehingga sulit untuk diolah.
Tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung yang hampir seimbang. Yang keempat, struktur dari tanahnya, yaitu ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir, kubus, lempeng, remah, dan prisma. Yang kelima, permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah dalam penyerapan air. Tanah pasir memiliki pori-pori yang kasar daripada tanah liat, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanah pada tanah pasir menjadi kekeringan. Yang keenam, konsistensi tanah. Sifat tanah ini berpengaruh pada pengolahan tanah yang akan dilakukan oleh manusia. Tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur, tanah teguh pada saat tanah dalam kondisi basah. Tanah pada saat kering dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah lunak dan keras. Ini salah satu penampakan dari struktur lapisan tanah. Mulai dari horizon O yang paling atas, horizon A, 1, E, B, C, dan R yang paling bawah, yaitu berupa batuan. Yang pertama, horizon O. Horizon O ini dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, merupakan lapisan permukaan. Kedua, horizon A. Horizon ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Pada lapisan ini merupakan eluviasi yang masih mempunyai banyak humus. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Yang ketiga, horizon E. Horizon ini terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya karena terjadi eluviasi atau pencucian dari mineral. Yang keempat, horizon B. Pada lapisan ini, partikel dan liat yang tercuci dari horizon E terakumulasi. Kemudian proses akumulasi mineral hasil pencucian ini disebut dengan eluviasi. Hanya terdapat sedikit materi organik pada lapisan ini. Yang kelima, horizon C. Horizon ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelepukan dan bersifat tidak subur. Horizon C adalah bahan endapan saprolit, batuan yang tidak padu, dan bahan geologi yang agak keras tetapi dapat hancur bila direndam dalam air selama 24 jam. Sedangkan bila lembab dapat digali dengan cangkul. Yang terakhir, horizon R. Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum terlapukan. Lapisan ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat pejal dan belum mengalami pelapukan. Berdasarkan jenis tanahnya. Pertama, klasifikasi tanah. Ada berbagai sistem klasifikasi tanah yang ada di dunia, tetapi ada dua sistem yang terkenal dan diterapkan secara luas, yaitu pertama, sistem klasifikasi tanah USDA atau dikenal dengan Soil Taxonomy, dan yang kedua, sistem FAO atau UNESCO yang dikenal dengan sistem World Reference Base for Soil atau sering disingkat dengan WRB. Jenis tanah. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung api. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanah. Persebarannya di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemanfaatannya dipergunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, regosol. Dikategorikan sebagai tanah yang muda karena belum menunjukkan adanya perkembangan horizon tanah. Mempunyai ciri butir kasar berwarna kelabu hingga kuning, cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Persebarannya ada di lereng gunung api muda dan pada daerah beting dan gumuk pasir pantai. Yang kedua, yaitu jenis andosol. Berasal dari bahan induk abu atau tuf gunung api. Ciri-cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Persebarannya banyak tersebar di daerah yang memiliki banyak gunung berapi atau sering terjadi aktivitas vulkanik.
mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Nusantara Tenggara, dan sebagian kawasan Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Jenis tanah yang kedua yaitu tanah aluvial, berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Persebarannya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Pemanfaatannya cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya karena terstruktur yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja keras. Jenis tanah gambut atau organosol. Tanah gambut berwarna coklat hitam berasal dari bahan induk organik, biasanya dari hutan rawa atau rumput rawa. Memiliki kandungan air yang bahan organik yang tinggi, pH juga tinggi, miskin unsur hara, drainase jelek, dan pada umumnya kurang subur. Persebarannya di wilayah Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Papua bagian selatan. Pemanfaatnya, tanah gambut untuk pesawahan, palawija, dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. Tanah podozolik merah kuning. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering. Curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahunnya dan jenis tanah ini berwarna merah sampai kekuningan. Bersifat asam sekali, kandungan bahan organik sedikit, dan kandungan unsur hara rendah. Persebarannya di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemanfaatannya sangat cocok untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Yang selanjutnya tanah Mediterania merah kuning. Jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur keras. Tanah ini berwarna coklat hingga merah. Khusus tanah topografi kars merah kuning di daerah topografi kars disebut terra rossa. Penyebarannya di daerah beriklim subhumid, topografi kars, pegunungan lipatan, dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 meter. Pemanfaatannya, tanah ini biasanya untuk tanaman jati dan palawija. Jenis tanah litosol, yaitu jenis tanah yang berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras dan belum mengalami proses pelapukan secara sempurna sehingga sukar ditanami dan kandungan unsur haranya sangat rendah. Persebarannya ditemukan di daerah lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya, tanah litosol secara umum tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput. Jenis tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah latosol bersifat asam dan kandungan bahan organiknya rendah. Persebarannya di wilayah Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemanfaatannya, tanah ini cocok untuk hutan hujan tropis. Jenis tanah podozolik. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi, berwarna merah hingga kuning. Tanah podozolik mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur, dan sulit ditanami. Persebarannya di wilayah Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian tengah, dan Papua. Pemanfaatannya baik untuk tanaman kelava dan jambu mete. Jenis tanah mergel. Hampir sama dengan tanah kapur, yang membedakan adalah ia lebih mirip seperti pasir. Tanah mergel terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat dan mengalami pembentukan dengan batuan hujan namun tidak merata. Persebarannya di wilayah Nusa Tenggara. Pemanfaatannya cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. Jenis tanah laterit. Tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksida besi dan aluminium berwarna merah sehingga tanah ini tidak subur.
Persebarannya di wilayah Jawa bagian timur, Jawa bagian barat, dan Kalimantan bagian barat. Pemanfaatannya untuk tanaman kelapa dan jambu mete. Jenis tanah humus merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Persebarannya banyak ditemui di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Pemanfaatannya, tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya sangat subur dan baik untuk tanaman. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat.